Jangan main mata, berbahaya. Sambal terasi, sambal mata, dicampur kemangi dan juga kemiri. Jangan berani bermain mata supaya punya orang tidak dibawa lari. Mengapa main mata berbahaya dan apa hubungannya dengan perselingkuhan? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Wah, menyala nih pembahasan kita kali ini. Emang nggak boleh main mata? Sebelum menjawab boleh atau tidaknya, kita perlu mengerti dulu bahwa mata adalah bagian utama dari komunikasi nonverbal. Menurut Elizabeth Perry ACC, mata menunjukkan berbagai emosi yang tidak selalu dapat diutarakan dengan kata-kata. Kontak mata adalah bentuk komunikasi nonverbal yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku sosial. Cara kita memandang seseorang dapat mengkomunikasikan banyak hal, termasuk minat, kasih sayang, permusuhan, atau ketertarikan. Nah, ekspresi main mata dalam bahasa Inggris seringkali dapat diartikan to flirt atau to wink. Hal ini mengacu pada tindakan seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, yang menggunakan mata mereka untuk menarik perhatian seseorang, biasanya dengan cara mengedipkan mata atau memberikan isyarat dengan mata untuk menunjukkan ketertarikan atau kesenangan pada orang tersebut. Nah, dalam konteks bahasa Inggris, main mata sering merujuk pada perilaku menggoda atau mengundang perhatian secara halus melalui mata. Hal ini sangat erat kaitannya dengan perselingkuhan atau infidelity. Itulah sebabnya ada juga yang berhubungan dengan mata dan juga sering dihubungkan dengan perselingkuhan, yaitu wandering eyes atau mata keranjang. Jadi hati-hati dengan main mata, kecuali lawan jenis yang kedua-duanya masih single tentunya. Ingat, main mata bisa menjadi awal dari sebuah perselingkuhan. Ya, setuju sekali dengan hal itu. Dan jika main mata kita kaitkan dengan perselingkuhan, sebuah penelitian yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Love and Limerence oleh Dorothy Tennov, PhD, dia adalah seorang psikolog, dia merangkumkan bahwa pada awalnya kita menjadi sangat tertarik pada orang lain. Hal ini bisa diekspresikan melalui tatapan mata. Dan jika orang tersebut menangkap signal tersebut dan juga tampak tertarik pada kita, maka kita akan menjadi semakin tertarik pada orang tersebut. Kita kemudian merasakan kerinduan yang sangat besar akan perhatian orang tersebut. Kita menjadi tertarik hanya pada orang itu dan bukan pada orang lain. Dan ketertarikan kita berkembang menjadi obsesi kemudian. Kita tidak dapat berhenti memikirkan orang tersebut meskipun kita mencoba untuk berkonsentrasi pada hal-hal lain. Kita kemudian melamun dan mulai berfantasi tentang orang tersebut secara terus-menerus. Hubungan tersebut menyebabkan euforia atau perasaan yang tinggi dan intens atau perasaan senang dan sejahtera. Kita kemudian berpikir untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang tersebut. Dan kadang-kadang kita merasakan sensasi sakit atau nyeri di dada bila tidak bertemu atau bila tidak mendapatkan respons yang baik dari orang tersebut. Akhirnya kita menjadi lupa diri. Nah, bagi yang sudah menikah dan memiliki pasangan, maka hal ini akan membuat kita melupakan pasangan kita dan sebenarnya sudah merupakan sebuah perselingkuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah perselingkuhan hanya disebabkan oleh main mata saja? Tentu tidak. Ada banyak faktor selain main mata yang perlu kita waspadai sebagai penyebab terjadinya perselingkuhan. Sebuah survei terhadap 5.000 orang di Inggris menemukan kesamaan yang mencolok antara alasan perselingkuhan pria dan wanita, dan tidak ada yang memprioritaskan seks. 5 alasan teratas bagi wanita, yaitu terkait kurangnya keintiman emosional sebanyak 84%, kurangnya komunikasi antara pasangan 75%, kelelahan 32%, adanya riwayat buruk dengan seks atau pelecehan 26%, dan kurangnya ketertarikan pada seks dengan pasangan saat ini sebanyak 23%. Untuk pria, alasannya adalah kurangnya komunikasi antara pasangan 68%, stres 63%, disfungsi seksual dengan pasangan saat ini sebanyak 44%, kurangnya keintiman emosional 38%, dan kelelahan atau kebosanan kronis 31%. Nah, kira-kira di mana saja seseorang bisa main mata dalam pengertian menggoda dan tergoda dan pada akhirnya selingkuh? Ya, paling tidak ada beberapa tempat yang perlu kita waspadai. Yang pertama itu tempat kerja, di mana biasanya dengan rekan kerja atau rekan sekantor. Kemudian ada tempat gym atau tempat olahraga, di mana ada fasilitas olahraga, dan kemudian kita bertemu secara intens dengan orang lain, bukan pasangan kita, dan kemudian muncul ketertarikan terhadap orang tersebut. Dan yang ketiga adalah gereja. Hal ini sulit dijelaskan, namun kenyataannya demikian.
Bisa jadi karena orang berpikir tidak mungkin di tempat ibadah penggodaan itu datang. Namun justru kita perlu waspada karena di tempat ibadah seperti di gereja, di mana orang datang dengan penampilan menawan, itu menjadi suatu alasan orang kemudian menjadi tertarik. Dan yang keempat adalah media sosial, di mana kekaguman secara virtual terhadap teman online yang pada akhirnya mengarah pada kencan yang terlalang. Jadi kita perlu waspada di tempat-tempat ini, juga mungkin tempat lain yang tidak kita duga. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya, kira-kira pria atau wanita yang sering main mata atau selingkuh? Berdasarkan survei aplikasi Just Dating di Indonesia, maka didapati perempuan yang lebih banyak melakukan perselingkuhan dibandingkan laki-laki. Itu di Indonesia dan hanya berdasarkan satu survei pada aplikasi Just Dating. Penelitian yang lebih menyeluruh dari University of Colorado Boulder's Department in Psychology and Neuroscience mengatakan bahwa 20% pria lebih tidak setia pada pasangan berbanding 13% wanita. Nah, apapun itu tidak ada yang kebal dari godaan perselingkuhan, baik suami maupun istri tidak boleh lengah terhadap godaan perselingkuhan. Kalau begitu, apa solusinya supaya tidak main mata dan terhindar dari perselingkuhan? Yang jelas adalah hindari penyebab terjadinya perselingkuhan agar tidak ada main mata atau penggodaan. Dengan cara apa? Yang pertama, komunikasi secara terbuka dengan pasangan. Jangan ada rahasia dan jangan pernah berdusta. Kemudian jadilah pendengar yang baik yang selalu berempati kepada pasangan. Sebab kita bukan lagi dua melainkan satu. Ceritakan keluhan dan jangan ragu termasuk masalah berhubungan seksual. Kemudian yang kedua, upayakan hubungan intim yang mutual dengan pasangan kita. Artinya dinikmati keduanya, disenangi, dirindukan, dan bahagia sama-sama. Makanya kalau ada kekurangan, perlu dibicarakan, baik itu tentang waktu yang tepat, posisi, tempat, bagaimana memulainya, apa yang diinginkan pasangan, dan dalam hal ini pengertian dan kedewasaan rohani diperlukan. Yang ketiga, perlu ada waktu yang berkualitas, bukan sekedar bersama-sama, tetapi ciptakan momen cinta dalam kebersamaan yang sulit dilupakan oleh keduanya. Yang keempat, buat batasan bagi keduanya. Sadarilah, dua-duanya tidak kebal terhadap perselingkuhan. Dan ketika sudah buat batasan, harus ditaati oleh keduanya. Contohnya, apapun kesulitan, masalah rumah tanggamu, batasannya jangan pernah ceritakan kepada orang lain, apalagi lawan jenis, entah itu secara online ataupun secara offline. Dan yang kelima, jangan pernah menyentuh atau disentuh lawan jenis yang bukan pasangan pernikahan kita. Selanjutnya, jangan bawa diri dalam pencobaan. Jangan pergi makan atau keluar berduaan dengan teman lawan jenis kecuali saudara-saudara. Kemudian jangan mau berduaan di dalam kendaraan atau berboncengan dengan lawan jenis walaupun mungkin hanya menumpang kecuali dengan saudara-saudara atau untuk angkutan umum. Kemudian jangan pula menjadi pencobaan bagi orang lain. Jangan genit dan suka tebar pesona. Hati-hati dalam bertindak dan bereaksi, hati-hati dengan media sosial. Selanjutnya bila ada yang main mata, jangan direspon atau diberi kesempatan. Kemudian hormati pernikahan dan hargai pilihan Tuhan untuk Anda yang juga dengan sadar sudah Anda nikahi. Hormati pernikahan dan hargai pilihanmu sendiri. Prioritaskan pasangan Anda, kagumi pasangan Anda, jangan kagumi pasangan orang lain dan jangan dibanding-bandingkan. Jarak bukanlah sebuah alasan untuk mengizinkan orang lain hadir dan kekurangan pasangan bukan menjadi alasan untuk mencari pemuasan dari luar pernikahan. Selesaikan insecurity atau ketidaknyamanan. Kencanlah dengan pasangan Anda dan bercintalah hanya dengan pasanganmu. Alkitab mengatakan dalam Matius 5 ayat 27-29, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dalam sebuah buku rohani Kristen berjudul Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, dikatakan bahwa manusia dapat saja berpura-pura dan menyembunyikan fakta bahwa ia adalah seorang pezina. Namun Allah memperhatikannya. Dia menandai orang itu. Ia tidak dapat menyembunyikan kejahatannya dari Allah. Ia mungkin saja kelihatannya berperilaku baik di hadapan keluarganya dan di hadapan masyarakat dan dianggap sebagai orang yang baik. Tetapi apakah ia menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa tidak ada pengetahuan di sisi yang maha tinggi? Kemudian Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik.
Hati-hati dengan mata kita, sadari bahaya bermain mata dengan yang bukan pasangan kita. Hindari dan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan menggoda dan jangan tergoda adalah tanggung jawab setiap pasangan Kristen. Maka dengan pertolongan Tuhan, rumah tangga kita terhindar dari perselingkuhan yang menghancurkan kehidupan fisik dan emosional kita, serta membuat masa depan keluarga suram. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.